Halo Sobat Bisnis Kocok, We got you, bro. Berjumpa lagi pada sesi berdabu kali ini. Jadi pada sesi berdabu kali ini kita akan membahas buku yang berjudul The Psychology of Money. Itu karyanya Morgan Housel. Lebih tepatnya kita akan membahas pada bab 1 dengan subjudul No One Crazy. Oke, sebelum kita mulai membahas bukunya, terlebih dahulu kita perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Alex, saya ditemani dua rekan saya. Saya Okta dan saya Pia. Oke, jadi ini saya ditemani sama Mbak Okta dan Mbak Tia. Jadi pada bab 1 ini secara keseluruhan itu menyoroti pentingnya memahami pengaruh psikologi dalam keputusan keuangan. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang kita bisa ambil dari bab 1 ini, mungkin kita ingin membacakan kisah yang ada pada bab 1 ini. Mungkin dari rekan Mbak Tia mungkin bisa membacakan salah satu kisah yang ada di bab 1 ini. Oke ya. Kali ini aku bakalan bacain salah satu kisah yang ada di bab 1 ini, yaitu ketika para ekonom merancang model perilaku keuangan dari manusia ya. Pada umumnya tuh kita tuh bergantung pada asumsi gitu kan. Maksudnya asumsi tuh bahwa kita kan manusia tuh makhluk rasional, jadi kita berpikirnya untuk menghasilkan keuntungan pribadi, iya kan, sebagai manusia. Nah, namun untuk realitasnya itu jauh lebih kompleks. Nah, melihat dari kasus yang tadi dia katakan, nah itu kita bisa lihat di Amerika Serikat, di mana untuk perilaku rumah tangga yang mereka mendapatkan apa ya namanya? Keuangan di bawah rata-rata ya. Nah, mereka tuh bisa menghabiskan sekitar 411 US dollar itu untuk membeli lotre. Oh, tiket lotre ya? Yes, bener banget. Padahal kalau secara rasional kalau dipikir mereka kan maksudnya di bawah rata-rata, tapi kok bisa mendapatkan uang dengan jumlah yang fantastis gitu. Tapi sebenarnya tuh ini juga bukan hal yang dikatakan bukan logis ya, karena kalau kita telik kembali, kalau kita hidup tuh cuma mengandalkan dari gaji bulan ke bulan. Nah, otomatis kan kalau dari gaji bulan ke bulan itu bakalan habis untuk membeli keperluan atau kebutuhan pokok ya kan. Nah, terus mereka tuh mungkin mikirnya kalau misalkan aku bisa mencoba atau membeli lotre ini, siapa tahu aku bisa menang terus bisa beli barang-barang yang dulunya nggak bisa aku beli waktu ngambil gaji pokok aja gitu sih. Oke, jadi kalau menurut saya itu mereka mengambilnya dari apa ya? Dari asumsi. Yes, dari asumsi ya. Jadi mereka berpikir kalau bisa menang lotre, penghasilan yang mereka bisa dapatkan itu bisa 2 kali lipat, dan bisa lebih dari penghasilan bulanan yang mereka terima. Ya, seperti itu. Oke. Jadi rata-rata itu yang berpenghasilan di bawah rata-rata ya? Ya. Jadi yang dari semua itu ada sekitaran 40% yang di bawah rata-rata yang beli lotre. Oke, kalau yang Okta dapat di sini itu ada cerita dari Presiden Amerika Serikat, dia itu John F. Kennedy. Nah, setiap orang punya pengalamannya sendiri terhadap uang dan ekonomi. Nah, ketika John F. Kennedy ini mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 1960, dia sempat mendapatkan pertanyaan mengenai apa yang beliau alami saat Great Depression. Terjadi krisis ekonomi di tahun 1929. Terus yang diakibatkan oleh hancurnya pasar saham. Ternyata jawaban beliau mengejutkan banyak pendengar. Beliau mengaku bahwa keluarga mereka mempunyai kekayaan yang cukup banyak waktu itu. 10 tahun setelah krisis berlalu, kekayaan mereka justru bertambah di tahun 1939. Lalu keluarganya memiliki lebih banyak asisten rumah tangga dan mereka juga berpindah ke rumah yang lebih besar. John baru menyadari bahwa Great Depression mengacaukan keadaan ekonomi dari rakyat Amerika setelah beliau berkuliah di Harvard dan mempelajari hal tersebut. Nah, kalau menurut Okta ini kita itu mengalami hal yang mirip seperti ini sebenarnya. Kayak contohnya kita waktu kemarin itu ya, Kak, di saat pandemi. Nah, itu kan kita juga mengalami krisis. Jadi ekonominya juga melemah, terus kita juga pendapatannya menurun kayak gitu. Setiap orang itu mempunyai
bisa dibilang tidak sama sih kalau krisis Iya. ekonominya. Bisa saja karena kekayaan keluarganya itu, Iya. bisa saja karena emang dia mempunyai tabungan yang cukup. Iya. Jadi saat terjadi pandemi atau krisis ekonomi, dia bisa melewati kejadian tersebut dengan baik-baik saja. Iya, jadi kita mungkin belajar ya, kayak dari sini kita harus punya kayak aset gitu yang Oke. bisa buat kalau misalnya pas krisis gitu. Jadi balik lagi di tema bab 1 ini, gimana kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Oke, mungkin aku mau menambahi dan ya contohnya tadi. Kalau ini sih menurut Via sendiri, kalau yang dikatakan dari cerita John F. Kennedy tadi kan ada yang krisis-krisis itu ya. Nah mungkin tuh kalau sekarang tuh kayak itu bisa dikatakan kayak inflasi. Iya, inflasi. Iya kan, itu nggak contoh nyata di Sekarang. Iya, itu. Oke. Aku juga pernah dengar soal inflasi sih. Nah, jadi kalau inflasi sendiri sih bagaimana kita pintar tidaknya mengatur keuangan dari kita sendiri. Iya. Jadi saat inflasi tersebut terjadi, kalau kita pintar mengatur keuangan kita tidak akan terlalu terdampak saat inflasi tersebut terjadi. Oke, kita masuk ke bagian pelajaran yang bisa diambil dari bab 1 ini ya. Pelajaran yang bisa saya ambil itu pengaruh psikologi dari diri kita sendiri itu sangat penting saat kita mengambil keputusan keuangan. Dalam hal pengaruh psikologi itu sendiri seperti emosi kita, persepsi, risiko, dan kebiasaan kita. Bisa dibilang kita saat mengambil keputusan itu pengaruh psikologi berperan saat kita mengambil keputusan itu seperti hal-hal emosi kita juga berperan penting. Oke, mungkin dari teman-teman apa pelajaran yang bisa diambil dari bab 1 ini? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin sama ya Kak. Jadi kalau pengalaman pribadi seseorang tuh kadang bisa menentukan keputusan finansialnya. Contohnya ya tadi kalau dia kan orangnya di bawah rata-rata, terus dia mencoba hal baru dengan membeli lotre tadi, siapa tahu nih dia bisa dapat gitu. Kalau dari aku mungkin ini ya, kita itu mengelola uang itu harus lebih baik dan jangan sampai kita tidak memiliki sebuah aset yang bisa kita digunakan di masa depan. Kalau misalnya kita butuh mendadak uang atau apapun itu, kayak misalnya kita menabung emas dan segala macam gitu, penting sih aset kayak gitu. Buat investasi ya berarti. Investasi gitu. Berarti saat mengambil keputusan dalam hal keuangan itu kita harus bijak supaya kita bisa sukses dalam hal keuangan juga. Iya. Tapi dari saya mungkin terdapat 5 poin penting ya dari bab 1 ini. Yang pertama itu keputusan keuangan dipengaruhi oleh faktor psikologi lebih dari sekedar logika ekonomi. Yang kedua, emosi, persepsi, risiko, dan kebiasaan memegang peran penting dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga, memahami pengaruh psikologi manusia adalah kunci untuk mencapai stabilitas finansial. Yang keempat, mengenal cerita dan studi kasus membantu kita mengilustrasikan bagaimana faktor psikologi mempengaruhi keputusan keuangan. Dan yang terakhir, memahami psikologi keuangan adalah langkah penting menuju keberhasilan finansial. Oke, sebelum kita menutup sesi bedah buku kali ini, kami dari Coachshop ingin memperkenalkan produk-produk dari kita yang bisa membantu bisnis Anda berkembang. Seperti apa, teman-teman? Oh iya. Di Coachshop ini kita menyediakan berbagai macam ID card printer kasir yang tentunya cocok sekali untuk kebutuhan usaha kakak-kakak semua. Kita juga menyediakan mesin penghitung uang, terus kita ada scanner, Kita barcode, nah yang paling banyak dicari itu buat terus printer kasir. kita juga ada custom. Oh ya, custom. Iya, tuh di belakang kita. Custom itu bisa bermacam-macam ya teman-teman, seperti custom pakai kasir seperti komputer, terus printer kasir, laci, terus scanner, terus ada juga custom lanyard sama custom kartu. Iya.